Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang dikasihi, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya. Hari ini kita memasuki video yang kedua dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Kenapa Petrus Menyangkal Yesus. Kita akan mengungkap di dalam 4 video ini alasan-alasan apa sehingga mengakibatkan orang sehebat Petrus yang kita kagumi dan patut kita teladani, karena Petrus menjadi salah satu soko guru kita, bapak gereja kita, dan dia diangkat sebagai paus yang pertama yang mendirikan gereja di atas Kristus, di atas firman Kristus, di atas Sang Firman yang hidup, sehingga semua gereja yang didirikan di atas Kristus tidak akan binasa karena sesuai dengan firman Tuhan yang dia sudah sampaikan. Saudara, judul kecil yang hari ini kita akan amati adalah belum mengenal Kristus Yesus. Saudara, ada 4 video yang akan mengungkap apa yang menjadi alasan Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali. Padahal kita lihat Petrus adalah orang yang hebat, bukan hanya cerdas, tetapi Petrus adalah seorang pemberani yang berani membentengi Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, bahkan berkata, masuk penjara dia bersedia, mati bersama Kristus dia pun siap. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dengan kedekatan, dengan keberanian itu, di akhir peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus ditangkap dan harus diadili dan harus mati di atas kayu salib. Nyali Petrus itu pun hilang, sehingga dia gagal mewujud nyatakan, membuktikan bahwa dia adalah rasul yang siap mati bersama Kristus. Saudara, kita lihat lebih dulu Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 dengan judul kecil yang hari ini kita akan amati adalah belum mengenal Kristus Yesus. Judul bacaannya adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga,
dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, dari bacaan itu tadi kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan pertanyaan kepada para muridnya, siapakah aku ini? Nah, dari para murid mulai memberikan jawaban, guru, kata orang-orang di sana ada yang memberikan jawaban bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, atau nabi-nabi yang lainnya. Nah, saudara, jawaban itu jelas salah. Oleh karena itu Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan ini kepada mereka. Tetapi menurut kamu, siapa aku? Saudara, kembali yang namanya Petrus dengan sigap, dengan tipe sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang juru bicara yang mewakili teman-teman, dia langsung memberikan jawaban yang luar biasa. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, saudara, jawaban yang benar ini menjadikan sesuatu yang melegakan hati Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus harus menyampaikan kata-kata yang sesungguhnya, dan dia berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, saudara, melihat apa yang dilakukan oleh Simon Petrus, yang diutarakan oleh Simon Petrus, Yesus yang adalah Tuhan terkesan sekali kepada Simon Petrus, sehingga tidak salah jika Simon Petrus boleh menjadi salah satu rasul yang punya hubungan istimewa terhadap Tuhan Yesus di samping Yohanes dan Yakobus. Katakanlah 3 rasul ini termasuk rasul ring 1. Kenapa? Karena dimanapun Yesus Kristus Tuhan ada, pastilah orang 3 ini ada di sampingnya. Ketika Tuhan Yesus harus dimuliakan oleh Bapaknya di atas gunung, yang menyaksikan Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Musa, dengan Elia, juga adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yang 9 ada di bawah gunung. Bahkan ketika turun, Tuhan Yesus masih berpesan, jangan kasih tahu kepada teman-teman yang lain sebelum aku dibangkitkan. Simpan rahasia ini, penglihatanmu simpan baik-baik. Demikian pula ketika dia harus berdoa di Taman Getsemani, menjelang dia ditangkap, dia diadili dan mati di atas kayu salib, juga Yesus Kristus Tuhan hanya mengajak 3 rasul ini untuk menemani dia berdoa kepada Bapaknya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan terkesan sehingga dia memberikan tugas yang mulia kepada Petrus pada ayat 19 sampai dengan pada ayat 17 sampai dengan 19. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus ditugasi oleh Tuhan mendirikan gerejanya di atas firman Allah, di atas firman yang disampaikan oleh Kristus, sehingga gereja yang didirikan di atas firman Tuhan, jemaatnya tidak akan binasa, karena di situ dikatakan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kita tahu lewat sejarah gereja, Petrus dengan semangat, dengan gigih, dia mendirikan gereja-gereja Tuhan, dan dia juga diangkat sebagai paus yang pertama. Saudara, itulah sejarahnya daripada Petrus. Nah, saudara,
Bagaimana mungkin Petrus tidak mengenal Kristus? Sehingga saya memberikan judul belum mengenal Kristus Yesus. Seakan-akan apa yang ditulis oleh Alkitab dengan judul yang saya pasang di video yang kedua ini bertolak belakang. Petrus yang begitu hebat mengesankan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Petrus belum mengenal Kristus? Nah, saudara, kita lihat lebih dulu dengan teliti Alkitab. Apakah judul yang saya pasang itu adalah judul yang benar? Saudara, kita lihat pada Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 26. Kita lanjutkan. Di situ judulnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saudara, di sini dikatakan ayat 21 sampai 26, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu mulai memberitakan bahwa sebentar lagi anak manusia, bahwa Dia itu akan ditangkap dan mengalami banyak penderitaan. Dia akan dibunuh di atas kayu salib, tetapi pada hari ketiga Dia akan dibangkitkan kembali oleh Bapaknya. Nah, saudara, Petrus oleh karena cintanya dia kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, menarik dia, ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara, kata-kata Petrus adalah kata-kata pembelaan. Kata-kata Petrus kepada Tuhan Yesus adalah kata-kata yang bernadakan kasih. Tidak mungkin Tuhan, semoga ini tidak terjadi. Karena engkau adalah anak Allah, pastilah engkau akan dibela, pastilah semuanya akan dilepaskan. Saudara, karena apa? Petrus berpikir menurut pikiran Petrus sendiri. Tetapi Petrus kaget, Petrus terkejut. Karena di dalam ayat 23, Yesus Tuhan yang dibela oleh Petrus ternyata tidak memberikan respon yang positif terhadap Petrus. Tidak memberikan tanggapan yang baik terhadap Petrus. Justru dia memarahi Petrus. Dan dia berkata, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Petrus yang membela Kristus justru diiblis-ibliskan oleh Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya. Kenapa? Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan olehmu, oleh manusia. Engkau pakai pikiranmu.
pikiran manusia. Padahal Allah punya pikiran bukan ke sana. Justru aku datang itu harus mati di atas kayu salib menebus dosa dunia. Itulah pikiran Allah. Oleh karena itu, saya memasang judul pada video yang kedua, yaitu Petrus belum mengenal Kristus Yesus secara utuh, secara keseluruhan. Dia hanya sedang berpikir bahwa Yesus karena anak Allah, maka Bapaknya, maka Allah akan selalu bela dia. Dan dia selalu bisa menikmati segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan. Ternyata pikiran Allah dan pikiran Petrus sungguh tidak sama, sungguh bertolak belakang. Yesus Kristus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, saudara, jika Anda mempelajari sungguh-sungguh di dalam perjalanan hidup Nabi Yeremia, bahwa yang namanya nubuat tidak selalu sama. Seperti zaman sekarang, kita dengar nubuat itu selalu bernadakan pemulihan, bernadakan semua kebaikan. Ternyata Tuhan juga pernah marah-marah bahwa ternyata mereka bernubuat palsu. Lewat nabinya marah. Kenapa? Karena yang diinginkan Tuhan adalah apa? Menghukum orang-orang Israel, menghajar orang-orang Israel. Bukan yang baik yang harus dialami orang Israel, tetapi justru keterpurukan itulah yang Tuhan akan hadirkan di dalam kehidupan orang Israel. Nah, saudara, pikiran Tuhan belum dikenal oleh Petrus, sehingga saya berkata, Petrus sesungguhnya belum mengenal Kristus Yesus secara keseluruhan, sehingga dia harus menyangkali Yesus yang adalah Tuhan dan gurunya. Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkali 3 kali. Tetapi yang hebat adalah Yesus yang adalah Tuhan. Walaupun Petrus menyangkali dia, tetapi tugas yang pernah dia janjikan, yang telah diberikan oleh Petrus, bukanlah tugas yang kemudian ditarik kembali oleh dia, tetapi dia masih kembali memberikan kesempatan kepada Petrus untuk mengemban tugas yang dipercayakan itu. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 21. Saudara, Anda nanti bisa baca sendiri dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ judulnya ditulis, Gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, sengaja Yesus yang mengasihi Petrus dan dicintai oleh Petrus adalah Allah yang bisa maklum akan ketakutan Petrus, sehingga Petrus harus menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Tetapi dia tetap adalah Tuhan yang mengasihi Petrus, yang selalu ingin Petrus bangkit dari kejatuhannya dia. Oleh karena itu, tugas yang pernah ditawarkan oleh Tuhan Yesus, mendirikan gereja di atas batu karang ini tadi, di atas firman Tuhan ini tadi, tetap ditawarkan kepada Petrus dengan dia bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kemudian yang kedua dia nanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan ketiga kalinya lagi Tuhan Yesus ingin pastikan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah Petrus, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu akan diriku, aku mengasihi engkau. Nah, saudara, oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan tetap berpesan, gembalakanlah
domba-dombaku. Ayat 17 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, itulah tugas mulia yang oleh Tuhan Yesus dipercayakan kepada Petrus untuk membangun gereja-gereja milik Tuhan yang didirikan di atas batu karang, di mana jemaatnya tidak akan binasa karena alam maut tidak dapat menguasainya. Oleh karena jemaat-jemaat itu didirikan di atas firman Tuhan. Saudara, kenapa Petrus bisa gagal? Demikian pula saudara dan saya bisa gagal. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman Petrus yang sudah kita ungkap dari 2 video. Yang pertama adalah ketakutan bisa membuat iman kita jadi goyah. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Jika engkau sudah mempelajari isi Alkitab, engkau mengenal dengan sungguh-sungguh siapakah Yesus Kristus Tuhan di dalam hidupmu, harusnya ketakutan tidak akan menghampiri kehidupan kita, karena Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya adalah roh yang mendatangkan keberanian, bukan roh yang mendatangkan ketakutan. Dan roh yang tinggal di dalam kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia semuanya ini. Kemudian yang kedua, jika kita mengenal kepada Yesus Kristus Tuhan secara utuh, maka kita akan menjadi orang yang bisa memahami tentang apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Sehingga jika kita harus menghadapi masa-masa yang sukar sekalipun, yang sulit sekalipun, atau yang mungkin kurang baik di pemandangan mata kita, kita akan tetap tidak terpengaruh dengan pandangan mata kita, tetapi kita akan senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan, karena kita tahu ini adalah kehendak Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan hari esok yang lebih indah pada waktunya. Oleh karena itu, Petrus yang sudah pernah gagal tetap adalah Petrus yang diberi kembali kesempatan oleh Tuhan Yesus agar supaya dia boleh bangkit dari keterpurukannya, dan itu diambil oleh Petrus sebagai kesempatan emas di dalam hidupnya, dan dia akhirnya boleh berhasil menunjukkan bahwa dia siap mati bersama Kristus, dan dia buktikan dia menjadi salah satu rasul yang dia berkata, jika aku mati disalib sama seperti Yesus sebagai Tuhan dan guruku, aku tidak layak. Oleh karena itu, Petrus minta mati di atas kayu salib dengan kepala ada di bawah. Shalom. Kita berjumpa di video yang ketiga. Haleluya. Amin.